semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, panjang umur dan banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Vicky ini akan sharing tentang salah satu materi yang teman-teman harus pahami dan sangat kuasai sebelum teman-teman melakukan yang namanya program turun berat badan atau program diet, yaitu program pengolahan makan kayak gitu ya. Nah, Vicky sebelumnya sangat mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan selamat datang, gue maksudnya yang sudah bergabung di kelas bimbingan buang lemak ini, karena teman-teman adalah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan mendapatkan body size yang lebih bagus lagi dan lebih mantap lagi. So, semangat dan konsisten, disiplin selama 10 hari aja, teman-teman pasti akan merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Oke, jadi hari ini Vicky mau sharing yang namanya itu adalah kalori versus nutrisi. Nah, tapi sebelum Vicky masuk ke materi kalori versus nutrisi ini, Vicky mau sharing dulu sebenarnya kenapa Vicky bisa gabung di kelas bimbingan buang lemak ini. Nah, itu dia. Nah, jadi sebelum Vicky gabung di kelas ini, itu tuh Vicky tuh memiliki gaya hidup yang sangat tidak sehat dan tidak aktif gitu ya. Vicky tuh suka makan makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, berminyak, apalagi ya, tidak mengandung nutrisi dan pastinya itu tidak sehat. Dan juga Vicky suka minum minuman yang apa tuh namanya, berwarna, minuman yang hits gitu ya. Kalau zaman dulu tuh minumannya hits itu cappuccino cincau, fanta susu, es oyen, lagi ya, pokoknya gitulah gitu. Pokoknya Vicky suka tuh minuman yang kayak gitu. Ditambah dengan gaya hidup Vicky yang tidak aktif, Vicky jarang sekali olahraga karena Vicky waktu kuliah itu sambil kerja. Jadi Vicky cuma kuliah kerja. Kalau nggak kerja pasti tiduran di depan laptop, nonton drakor, itu dulu waktu kuliah. Dan akhirnya semua gaya hidup Vicky ini menghasilkanlah yang namanya sebuah penyakit, teman-teman. Alhamdulillahnya Allah menegur Vicky lewat suatu penyakit. Dan waktu itu Vicky harus operasi gitu. Vicky memberanikan diri untuk mengoperasi itu. Penyakitnya itu namanya tumor payudara atau FAM atau fibroadenoma mami. Dan setelah dioperasi dan dicek PA jaringannya, itu alhamdulillahnya itu tumornya masih dalam keadaan yang jinak. Tapi Vicky sadar nih gitu ya, kalau seandainya Vicky tidak menjaga pola makan Vicky dan tidak memulai hidup Vicky menjadi lebih sehat lagi, otomatis sel-sel yang walaupun udah diangkat sama dokternya, tapi kalau nggak diambil, maksudnya kalau nggak kita jaga lagi, akan ada datang lagi dan dia akan timbul lagi. Makanya Vicky berinisiatif untuk mencari komunitas yang dia mengarah ke gaya hidup yang sehat dan aktif. Alhamdulillahnya waktu itu Vicky ketemu sama sahabat Vicky yang beliau bercerita dia sudah turun 15 kilo waktu itu. Tapi sebenarnya Vicky nggak tertarik sama yang namanya turun berat badannya. Vicky cuma tertarik sama ini bisa nggak membimbing Vicky untuk punya gaya hidup yang sehat dan aktif. Dan alhamdulillahnya Vicky join gitu ya, dijelasin, ditimbang gitu. Ternyata Vicky dengan berat badan segini memiliki lemak segini gitu ya, dan dengan lemak segitu ternyata Vicky sadar bahwa itu lemaknya udah buruk, teman-teman gitu. Dan Vicky memutuskan untuk join program selama 10 hari dan alhamdulillah selama 10 hari Vicky berhasil turun 5 kg. Stamina Vicky sangat luar biasa dan Vicky kelihatan awet muda menurut Vicky dan Vicky lebih energik sekarang. Oke, kalau begitu itu tadi sharing Vicky ya. Tapi disclaimer ya teman-teman, ini bukan tentang produk yang teman-teman pakai untuk sarapan teman-teman, tapi ini adalah tentang gaya hidup yang sehat dan aktif. Karena gaya hidup Vicky yang sudah berubah menjadi sehat dan aktif, makanya kesehatan itu akan berdatangan. Kayak gitu, seperti yang sudah dijelaskan oleh Coach Wiji kemarin di IBC. Oke deh, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke materinya, yaitu kalori versus nutrition. Nah, jadi apa itu kalori? Kalori itu adalah angka yang menunjukkan suatu energi yang terkandung di dalam suatu makanan atau minuman tergantung dengan takarannya. Nah, kalori itu satuannya itu adalah kilokalori atau kilojoule kayak gitu. Teman-teman bisa lihat berapa satuan kilojoule. Kalau 1 kalori berapa kilojoule, berarti teman-teman tinggal kalikan aja kayak gitu. Nah, dan semua makanan atau minuman di muka bumi ini itu semuanya mengandung yang namanya kalori, teman-teman, kecuali air putih. Air putihnya itu kalorinya 0. Sebanyak apapun teman-teman minum air putih, mau 1 gelas, 1 botol, 1 galon, 1 sumur, itu teman-teman kalorinya tetap 0 ya. Jadi kalau seandainya teman-teman pernah melakukan atau pernah dengar yang namanya diet air putih, teman-teman harus paham dan pintar bahwa kalori air putih itu 0. Jadi itu enggak sehat sama sekali kalau teman-teman melakukan yang namanya diet air putih ya. Vicky punya customer, dia pernah melakukan diet yang namanya diet air putih dan dia 2 hari turun 2 kg, tapi di hari ketiga dia pingsan, blackout, karena memang dia nggak memasukkan asupan nutrisi apapun, nggak memasukkan kalori ke dalam tubuhnya. Nah, berapa penting sih kalori itu ya? Jadi kalori itu sangat penting sebenarnya dan sangat kita butuhkan untuk menunjang aktivitas setiap hari kita gitu. Dan kenapa? Karena si kalori ini itu ibaratnya tuh kayak bahan bakarnya manusia. Jadi kalau mobil atau motor teman-teman itu kan bisa jalan karena ada si bensin, ya kan, ada bensin, maksudnya BBM-nya, bahan bakar motornya gitu kan. Nah, sama manusia juga, kalau kita memasukkan kalori di dalam tubuh kita berupa makanan atau minuman, ya kita
bisa melakukan aktivitas kita setiap hari kayak gitu. Tapi kalau kita nggak memasukkan kalori atau kita nggak makan dan minum, ya pasti kita akan lemas, jadinya loyo, akhirnya kita juga tidak daya untuk melakukan aktivitas kita setiap hari. Jadi itulah pentingnya kalori di dalam tubuh kita. Jadi memang kita butuh yang namanya kalori. Jadi sampai sini teman-teman harus paham bahwa kalori itu ya artinya itu, dan kita sangat butuh kalori. Nah, oke, kalori itu dibagi menjadi dua teman-teman, kalori masuk dan kalori keluar. Kalori masuk itu sama dengan kalori intake, kalau kalori keluar itu sama dengan kalori outtake. Nah, kalori masuk itu adalah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita, berarti segala sesuatu makanan, minuman yang kita masukkan ke dalam mulut kita, masuk ke leher, masuk ke dalam tubuh kita, itu semuanya menjadi kalori masuk ke dalam tubuh kita. Mau teman-teman makan 1 biji permen atau mau makan satu gelas air teh yang ditambah gula, itu juga mengandung kalori. Mau makan apalagi 1 biji kerupuk, itu pokoknya segala sesuatu makanan atau minuman yang teman-teman masukkan ke tubuh kita itu namanya sudah menjadi kalori masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau kalori keluar itu adalah energi yang dianya itu terkeluarkan gitu, maksudnya kalori yang sudah menjadi energi untuk melakukan aktivitas kita setiap hari. Contohnya kayak kita mulai dari bangun tidur, ya kita butuh kalori, itu namanya kalori keluar. Kita berjalan kaki, itu namanya kalori keluar, ada energi yang keluar di dalam situ. Terus kita mau makan juga, kita bergerak, terus kita bernafas itu juga mengeluarkan kalori. Terus kita mencerna itu juga butuh kalori ternyata teman-teman ya, tapi ada persentasenya. Dan organ-organ kita yang bekerja di dalam tubuh kita itu juga butuh maksudnya mengeluarkan kalori teman-teman. Jadi di sini kita harus paham bahwa ada kalori intake dan juga kalori outtake. Salah satunya juga olahraga itu termasuk salah satu namanya kalori outtake atau kalori keluar. Nah, di sini udah paham kalori intake sama kalori outtake ya, harus paham yang ini. Oke, selanjutnya. Nah, kenapa kita bisa naik berat badan? Di sini ada gambarnya. Kalori masuknya itu lebih banyak dibandingkan kalori keluar. Ya, jelas gitu, karena ini sebabnya karena banyak makan dan kurang gerak. Maksudnya gini, contohnya nih teman-teman, kalori masuknya contohnya 2000 gitu ya, contohnya 2000 ya. Sementara tubuh kita itu tuh butuhnya cuma 1000 gitu. Jadi kan kita kelebihan 1000 kan setiap hari. Nah, kelebihan 1000 ini seharusnya disimpan dulu nih di dalam tubuh menjadi lemak ya, menjadi cadangan lemak. Dan dia ini akan dikeluarkan kalau kita melakukan yang namanya olahraga atau aktivitas fisik kita tuh berlebihan, kayak contohnya kayak tukang bangunan gitu ya, atau yang kerjanya itu sedikit keras dibandingkan kita yang kerjanya duduk di kantoran gitu. Mereka makan banyak tapi nggak terlalu gemuk kadang-kadang gitu. Itu karena aktivitas mereka tuh lebih banyak gitu ya, sesuai dengan apa yang mereka makan, maksudnya kayak gitu. Jadi ketika teman-teman mengkonsumsi kalori yang berlebihan dan banyak, artinya teman-teman makan yang banyak gitu, tapi teman-teman nggak melakukan aktivitas fisik yang sebesar yang teman-teman makan gitu. Contohnya teman-teman cuma seharian itu cuma bangun tidur, pergi kerja, duduk di depan komputer, habis itu jalan cuma bentar, habis itu pulang lagi, main handphone lagi, mageran lagi, itu kan jadinya nggak ada kan kelebihan kalori tadi itu, jadinya nggak dibuang gitu, nggak dikeluarkan menjadi kalori outtake gitu ya. Makanya yang kalori yang nimun-nimun tadi menjadilah lemak. Kalau sudah menjadi lemak ya akan menjadi naik berat badan kayak gitu. Oke, di sini paham ya insyaallah. Nah, teman-teman harus paham nih namanya hukum 7.700 kalori, yaitu setiap akumulasi atau penjumlahan 7.700 kalori di dalam tubuh kita itu sama dengan 1 kilogram. Nah, jadi kalau teman-teman 1 bulan naik 1 kilogram, berarti di dalam tubuh teman-teman sudah kelebihan 7.700 kalori gitu. Dan kalau teman-teman sudah naik 10 kilogram, berarti sudah 77.000 kalori. Itu yang harus teman-teman pangkas, harus teman-teman bakar, dan harus teman-teman buang untuk bisa menurunkan berat badan sekitar 10 kilogram kayak gitu. Ini harus paham nih yang namanya hukum 7.700 kalori. Oke. Nah, jadi kunci diet yang sukses itu adalah defisit kalori, teman-teman. Apa itu defisit kalori? Yaitu mengurangi jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dari yang seperti biasanya gitu. Kalau biasanya teman-teman itu makannya 2000, makanya bisa jadi naik berat badan. Sekarang kita kurangi jadi 1500 gitu. Kita cut 500-nya jadi 1500. Itu namanya defisit kalori, teman-teman. Tapi ya kita nggak boleh sembarangan untuk memotong kalori gitu ya. Karena setiap tubuh manusia itu kebutuhan kalorinya berbeda-beda. Contohnya Vicky dan juga teman-teman itu beda-beda kebutuhan kalorinya untuk mau menurunkan berat badan atau mau maintenance atau menaikkan berat badan, maksudnya mempertahankan berat badan gitu ya, maaf ya, kayak gitu. Karena tubuh kita itu kalau kalorinya itu didasarkan oleh 5 hal, teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan gendernya ya, mau perempuan atau laki-laki itu pasti berbeda. Terus yang kedua tinggi badannya, yang ketiga berat badannya, yang keempat usianya, dan yang kelima adalah aktivitas fisik. Apakah teman-teman memang atlet atau teman-teman orang-orang yang biasa gitu, atau yang orang sudah tua gitu, itu pasti beda perhitungannya, teman-teman. Makanya kita nggak boleh sembarangan cut yang namanya kalori, teman-teman. Bisa-bisa kalau kita sembarangan cut, kita jadi kekurangan kalori gitu kan. Makanya teman-teman di sini harus tahu berapa kebutuhan kalori teman-teman untuk berhasil turun berat badan ya. Oke, jadi di sini Vicky akan
sharing satu link untuk teman-teman pakai di kelas bimbingan buang lemak ini sebagai acuan teman-teman supaya tahu berapa kalori yang harus teman-teman makan selama program 10 hari ini. Jadi di link ini nanti teman-teman tinggal masukkan aja usianya, berat badannya, kemudian tinggi badannya, dan juga teman-teman pilih exercise-nya itu yang no exercise atau tidak ada latihannya gitu. Pas teman-teman submit semuanya, nanti teman-teman bisa nampak tuh kalori. Ada 3 jenis kalori ya, ada kalori maintenance, ada kalori fat loss, dan juga ada kalori extreme fat loss. Nah, kalau maintenance itu kalori teman-teman untuk mempertahankan berat badan. Kalau teman-teman berat badannya 70, mau sekarang tetap 70 kg ya pakai yang maintenance gitu ya. Tapi karena teman-teman di sini mau program turun berat badan, mau buang lemak, jadi teman-teman harus pakai yang fat loss gitu ya. Tapi di sini kita tidak sarankan untuk teman-teman pakai yang kalori extreme fat loss gitu, karena buat teman-teman yang baru melakukan program bimbingan buang lemak ini, yang baru mulai, itu kita pakai yang fat loss aja, jangan pakai yang extreme fat loss gitu. Nanti karena kita tubuh kita butuh penyesuaian diri dulu gitu, kayak dimanja-manja dulu kayak gini loh, kayak gini. Nah, setelah itu baru udah kerak-keraknya mau dibuangin, baru kita pakai yang extreme fat loss kayak gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman klik linknya, isi, baru nanti teman-teman screenshot. Setelah teman-teman screenshot, terus teman-teman edit jadi 2 gitu, karena itu kan panjang ya, pasti ada 2 screenshot, diedit, digabungin gitu, dan dikirimkan ke grup edukasi teman-teman ya. Kalau teman-teman yang sudah kirim, nanti akan dikasih nilai 10 buat teman-teman semuanya yang sudah melakukan yang namanya perhitungan kalorinya. Oke, nah sampai sini udah paham ya tentang yang namanya kalori. Oke, setelah teman-teman paham atau sudah tahu berapa nih kalori yang harus dimakan untuk merasa turun berat badan, ada satu lagi yang harus teman-teman pahami, yaitu tentang nutrisi. Apakah itu nutrisi? Nutrisi itu adalah segala sesuatu makanan atau minuman di muka bumi ini yang mengandung namanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita atau sel-sel di dalam tubuh kita. Gunanya apa? Gunanya ya pasti untuk yang lebih sehat lagi gitu. Maksudnya untuk meregenerasi sel kita, untuk menunjang metabolisme tubuh kita supaya lebih sehat lagi, lebih bugar lagi, supaya kita lebih awet muda lagi gitu. Contohnya ibarat kayak yang dikasih tahu sama coach Kak Wiji kemarin, kalau makanan kita sehat, maka itu akan memperbaiki tubuh kita menjadi lebih sehat lagi, gitulah pokoknya gitu ya. Jadi nutrisi itu gitu. Jadi contohnya nih teman-teman, dikasih contoh untuk teman-teman turun berat badan, teman-teman butuhnya 1.500 ya, contohnya 1.500. Nah, teman-teman bisa aja 1.500 teman-teman makan 1 buah gorengan. Gorengan itu kalorinya 300. Berapa? Kalau 300 berarti kita butuhnya 5 gorengan. Satu hari 5 gorengan, 5 pisang goreng aja untuk bisa turun berat badan. Oke, itu dia. Bisa turun berat? Bisa. Tapi apakah sehat? Ya pasti tidak sehat, karena di gorengan itu tinggi kalori dan juga tinggi lemak, rendah protein. Jadi memang nggak sesuai sama yang dibutuhkan tubuh kita gitu. Tapi kalau teman-teman tadi kebutuhan kalorinya 1.500 gitu ya, tapi teman-teman makannya itu kayak yang pertama sarapan nutrisi ya, kayak teman-teman yang lakukan saat ini. Terus makan siangnya makan eat clean, setengah cup nasi putih 100 kalori, ayamnya atau tahu atau tempe atau ikannya yang cara masaknya yang eat clean gitu ya. Otomatis kan mengurangin kalorinya juga, nilai kalorinya juga. Perbanyakin sayurnya atau seratnya atau buah-buahannya, kemudian konsumsi air putihnya gitu, dan makan yang buahnya itu tadi, pisang goreng diganti dengan 1 buah pisang. So otomatis teman-teman lebih mendapatkan nutrisinya lebih banyak di yang kedua dibandingkan yang pertama kayak gitu. Jadi itulah tadi kenapa teman-teman harus paham yang namanya kalori versus nutrisi. Teman-teman sudah melakukan defisit kalori, tapi teman-teman harus melakukan yang namanya atau memperhatikan yang namanya zat gizi yang terkandung di dalam makanan atau minuman yang teman-teman konsumsi selama 10 hari ini. Oke, jadi kalau kayak gitu semoga teman-teman paham di materi kalori versus nutrisi ini. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman boleh bertanya di dalam grup edukasi. Oke, kalau begitu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang telah Vicky lakukan. See you next time dan semangat terus semuanya. Assalamualaikum.